Zalwin, belum mengalami hal yang sama juga nggak seperti ceritanya Mas Fuadi? Bintang tamu nih, ditanya. Nggak berani tanya kan? Enak sih, sini sedikit ngomongnya, itu banyak. Iya ya, ngomongnya sedikit, episode banyak kan? Iya, mending gitu. Iya deh. Aduh, ini lagunya sedih nih, jadi kaku. Kasihan, Iya, Kak, gimana ceria, tuh? Apa ceria, pertanyaannya ceria. tuh? Sampai kamu lupa nanya, ngalamin juga nggak bahwa masuk ke pesantren setengah hati apa karena diminta sama orang tua atau karena keinginan sendiri? Kalau saya keinginan sendiri teh. Oh. Bagus. Nah, jadi sebelumnya abang saya masuk pesantren, nah dia dipaksa. Jadi masuk pesantren, saya ngeliat tuh Bagaimana pemaksaannya ngejar, terjadi. iya, ngejar-ngejar, ditahan sama ustadz. Udah ibu pulang aja, ibu pulang. Ini anak ibu biar sama saya. Ibu pulang ngambil nangis. Si abang di pesantren. Terus pulang dari pesantren dipanggil sama Uwa. Sama Uwa diajak ngomong bahasa Inggris. Setiap pertanyaan dikasih duit 1.000 si abang tuh. Kasih 1.000. Nah di situ motivasi saya. Wah, gue pengen dapat 1.000 nih. Wah, Jadi kacau. maksudnya Motivasinya dapat duit. Ini mau orang mau dapat ilmu. Enggak, ngelihatnya tuh si abang tuh pinter gitu. Maksudnya bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter. Akhirnya ada motivasi pengen masuk pesantren. Dulu tuh lulus SD yang lucunya teh ya. Jadi lulus SD, name saya lumayan lah. Masuk ke negeri. Negeri unggulan malah di Bogor. Keluar dari SD, ditanya sama wali murid. Saya inget banget tuh si Risma tuh. Ibunya si Risma. Ditanya, Ikram kamu kemana? Kan Ikram. Oh namanya Ikram. Ya. Oh bagus banget ya. Namanya kok Oke. jadi Zalwin. Dipanggil Kayak Ikram. Badi Ikram. Ah itu Ikram. Iya. Terus Ikram? Dipanggil Ikram, apa? Ikram kamu mau kemana? Lanjutin di mana? Ke pesantren, Bu. Emang nem kamu berapa? Sangkanya sedikit, sangkanya cenah. kecil. Kayak- Jadi orang-orang yang masuk pesantren sangkanya oh itu buangan. Gitu. Itu kadang-kadang itu stigma yang nggak bagus ya. kumaha gitu kan Oh, jadinya. itu sakit hati banget dong. Kita Makanya hati, langsung saya sebutin name-nya. Oh, 26 wah 26 tuh berarti berapa ya? dari 30. Oh oke, lumayan lah ya. Lumayan lah, nggak bego-bego banget gitu. Nah, terus tapi betah nggak? Betah nggak? Ya awalnya pengen ngelihat abang keren gitu ya, maksudnya pinter gitu ya. Pas masuk pesantren ya mana mungkin betah. Apa yang membuat betah akhirnya dan menyelesaikan sekolah di sana? Kalau Ustadz mungkin kalau si ini masnya apa? Mas Wadi. Mas Wadli. Fuadi. Mas Wadi, punten. Mas Wadi apa ditanya Pak Kiai gitu atau Ustadz tahun depan pelajarannya menarik. Kalau saya enggak dibilangnya sama Pak Kiai pengen keluar, udahlah keluarnya tahun depan aja. Cobain 1 tahun lagi. Tahun depan ngomong lagi pengen keluar. Tahun depan dah cobain 1 tahun lagi. Gitu. Oh, jadi Ya, cara, terus aja. Berarti Kiai ini betul-betul membuat siswa-siswinya tuh peserta didiknya bisa bertahan diri gitu dengan Ya, harapan-harapan. dengan iming-iming. Dengan iming-iming kayak begitu ya. Kalau kita ya Mas ya apa pesantren juga maksudnya komplit gitu. Jadi kita juga betahnya juga bukan cuma karena itu ya, maksudnya itu faktor kecil malah. Jadi fasilitas, teman-teman. Basket ada, bola ada. Saya siaran radio di sana. Ada radionya. itu yang Radionya jadi- bukan yang kabel ya, radio pemancar. Iya. Enggak kan maksudnya suka ada radio-radio di sekolah yang pakai kabel, yang pemancar kita. Ya. Mas Fuadi, yang buat betah selain kiainya yang bisa membuat Mas Fuadi bertahan di sana, apa lagi? Kiai itu sangat inspiratif ya. Guru-gurunya juga muda-muda yang luar biasa. Dan guru-guru ini bikin kita kaget. Saya kan dari kampung. Ke kampung lagi nih. Iya. Waduh, saya akan jadi orang kampung terus nih seumur hidup. Tapi ketemu di sana guru-guru yang lulusan dari berbagai negara. Ada yang dari India, Pakistan, Inggris, Arab. Dan kita tiba-tiba merasa saya anak kampung ini masuk dunia global. 3.000 orang santri datang dari seluruh Indonesia plus luar negeri. Ada dari Australia, Singapura, Malaysia, dari Rusia juga ada, Amerika. Tiba-tiba kita merasa, wow, I'm a global citizen. Saya merasa saya orang global nih. Dan itu membesarkan hati. Mas, dari ceritanya Mas, pertama kali sekali ada pemikiran yang skeptikal awalnya. Begitu juga dengan orang tua teman. Hah, masuk pesantren, nilai kamu berapa emang? 1. Yang kedua Mas bilang, hah dari kampung, saya masuk pesantren, ke kampung lagi dia kata. Nah berarti kan ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak benar loh, pesantren itu seperti yang Anda pikirkan di luar sana gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan, pesantren itu seperti apa sih kegiatan setiap harinya? Bagaimana sih, nih walaupun pesantrennya dua-duanya berbeda, silakan dari Mas Wan. Pasti apal nggak? Sama nggak kira-kira urut-urutannya? Sebetulnya apa? hampir sama Kegiatan. ya, Sama, karena pesantren saya pendirinya alumni Gontor. pendirinya alumni Gontor. Dan itu di Oke. bawah sistem itu. Menurut saya pesantren itu adalah sekolah kehidupan. Dia bukan tempat belajar agama. Kayak kita bilang, kalian belajar agama nggak usah di sini.
Baca aja buku, ikut pengajian. Selesai, Ini belajar lebih daripada itu. Belajar tentang kehidupan. Menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, menjadi manusia orang besar. Waktu itu kita bilang, orang besar kayak gimana Pak Kiai? Orang besar tuh bukan badannya besar loh. Gitu. Bukan kekuasaannya besar. Bukan hartanya banyak. Tapi orang yang paling membawa manfaat buat sebanyak mungkin orang. Kalian pergilah ke kampung, ke bawah jembatan, kemana saja. Sebarkan ilmu kalian, bermanfaat. Jadi kita diganti cara berpikir kita. Kesuksesan itu bukan kesuksesan pribadi, kesuksesan bermanfaat. Nah, menurut saya itu luar biasa ya, masuk ke dalam hati kita. Berarti mendidik orang untuk menjadi sebaik-baiknya manusia dan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, khairunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia itu yang punya nilai kemanfaatan. Di pesantren itu kompleks banget. Artinya dia bukan sekedar, betul, tidak benar. Tapi sebenarnya kalau saya boleh rata-rata dari sekian banyak data itu biasanya titik entropi itu hanya di setahun pertama. Jadi setahun pertama itu membosankan sekali. Kalau sudah lolos di situ, maka dia sudah melewati titik entropi. Biasanya baik di kantor, baik di mana-mana teman-teman kalau sudah lulus setahun. Karena setahun itu masa membosankan. Ujian gitu ya. Masa yang tidak nyaman. Tapi kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai menikmati, enjoy. Punya adik kelas, punya itu segala macam. Dan apalagi kalau saya sendiri punya pengalaman dulu ada di samping karena tekanan orang tua yang harus di situ juga ada hukuman-hukuman di santri. Tapi hukuman santri senior-senior, iya, dari senior-senior. bukan, kita melanggar sedikit telat itu digundul. Jadi selama saya jarang sekali punya rambut yang panjang. Itu Kamu melanggar terus berarti. itu ada istilah namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kalau malam Ahad kita pengen dong keluar-keluar Ya. karena saya di kota itu di Solo. Jadi keluar, tapi pulangnya kan ditutup jam 9. Ya, dan UI lebih dari jam 9. Lebih dari jam 9, tapi rame-rame kan. Padahal pintu gerbang ditutup, tapi ada pintu yang pendek, Lain, pendek yang lewat tempatnya Pak Kiai. Maka kita habis Isra terus Mi'raj. Mi'rajnya itu ya naik tadi. Jadi, ini sesaat. Iya. Oke. Pelakunya gitu. Iya. Kalau Jawi kebiasaannya Kalau belajar, apa? tadi belajar, ngaji, Belajar. kegiatan sehari-harinya waktu di pesantren kayak apa? Nah, gini jadi Teh. Kita bangun jam 6 ada jaros bel. Bangun jam 6 terus ke masjid jam setengah 5, jam setengah 5 pulang ke masjid setelah sholat subuh jam setengah 6, jam setengah 6 tidur lagi sampai jam 6 biasanya main basket, kalau nggak langsung makan sampai jam setengah 7, jam setengah 7 bel lagi untuk siap-siap ke sekolah bel jam 7.15 masuk jam pertama kedua, keluar 8.30 masuk lagi istirahat setengah jam, masuk jam ketiga, masuk jam 9, jam 9 sampai ke jam? 10.15 langsung Enggak, istirahat 10.15 lagi. apa yang itu belajar sampai jam 12. 10.15. Sholat duhur Sampai bareng. sholat zuhur bareng, Makan siang bareng. makan siang bareng, terus masuk lagi ke sekolah lagi, pelajaran ke-7, Agama, enggak pelajaran apapun itu. Pelajaran apapun. Pelajaran ke-7 keluar jam 3 masuk ke kamar lagi, persiapan sholat asar sampai jam 4 main basket atau ekstrakurikuler sampai jam 5 makan sampai jam 6 sholat maghrib, habis sholat maghrib holakoh ngaji sampai ngaji. isya, habis isya bareng. keluar istirahat setengah jam, terus keluar kamar wajib bawa buku belajar rame-rame atau terserah, pokoknya harus megang buku sampai jam 10 bebas mau ngapain, jam 11 harus tidur Yang lagi. mau ngapain jam 10 ya tidur artinya. Tahajud ngobrol-ngobrol. bareng, Tapi kalau udah tahajud bareng, sholat duha bareng. Maksudnya dikasih waktu sholat duha supaya semuanya sholat duha. Sholat duha itu kayak istirahat gitu. pertama biasanya. Nongkrongnya kapan Teh? Nongkrongnya sekarang cuma di Kompas TV di Suci katanya. Nongkrong. Paling itu waktu bebasnya itu jam 4 sampai jam 5, sampai jam setengah 6 lah. Oke. Main basket, pramuka. Pesantren terpisah dari Putri. Iya pastinya. Jauh pisan atau ya. Dan Oke. itu Pacarannya juga seru Teh. Oke. Serunya kayak apa selain satu ini? Tetap di sini di cerita nanti karena siap cerita. Berkesan.